Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan terkait sumber bahaya listrik dan bagaimana proteksinya. Kemarin kita sudah membahas tentang exposed electrical part, bagian bertegangan yang terbuka dengan cara pengontrolannya ditutup sesuai standar gitu ya kira-kira. Kemudian kita juga sudah belajar bahwa overhead power lines atau saluran udara ini berbahaya. Kontrolnya bisa dengan jaga jarak, beri warning sign, dan lain-lain ya. Kemudian kerusakan pada kawat ya, atau kerusakan pada peralatan. Jadi misalnya tusuk kontak yang pecah dan lain-lain. Karena kegiatan atau karena penuaan dari peralatan tersebut. Yang terakhir kita sudah membahas inadequate wiring atau pengkabelan yang tidak memadai. Pengkabelan yang tidak memadai dalam artian KHA-nya yang tidak memenuhi syarat. Selain KHA, itu juga ada penggunaan kabel yang tidak sesuai standar. Jadi, seperti yang kita bahas, harus lihat di spesifikasinya. Di katalog kabel itu menyatakan kabel ini bisa digunakan untuk aplikasi apa. Jadi misalnya kabel NYM yang putih itu ya, sesuai di katalog yang kita baca kemarin, dia harus masuk di dalam konduit. Kalau mau dimasukkan di baliknya tembok gitu. Tidak boleh kabel NYM itu langsung ditanam di tembok seperti itu. Atau digunakan di tempat yang basah gitu. Jadi disesuaikan. Kalau untuk di kapal ya pakai marine use cable, kalau untuk di bawah tanah ya kabel bawah tanah gitu. Dan jangan lupa ber-SNI ya. Di wiring yang baik, yang memadai juga kabelnya sesuai standar. Oke, hari ini kita akan membahas tentang grounding. Bahwa ungrounded electrical system ini juga sesuatu yang berbahaya. Oke, kita lihat dulu apa itu grounding. Jadi grounding adalah cara untuk membuang arus bocor di casing peralatan. Pada prinsipnya ini. Jadi grounding menyediakan jalur ya, create low resistance part ini. Jadi grounding ini menyediakan jalur yang resistansinya rendah. Dari mana? Dari peralatan menuju ke tanah. Ya, menuju ke tanah. Jadi membuang arus bocor ke tanah dengan cara apa? Dengan menyediakan jalur yang resistansinya rendah. Kalau listrik itu sukanya lewat ya seperti kita, jalur yang bebas hambatan. Kalau hambatannya rendah, dia akan banyak lewat di situ. Kayak masalah muncul terkait improper grounding atau grounding yang tidak mencukupi ini karena misalnya seperti ini. Jadi peralatan ditancapkan ke rangkaian yang groundingnya tidak sesuai atau groundingnya putus begitu ya. Jadi sebetulnya perjalanan grounding dari peralatan menuju kita itu jauh gitu. Padahal kan ketika ada peralatan bocor, itu kan kita harus punya jalur yang resistansinya rendah tadi menuju tanah supaya listriknya tidak lewat di kita. Kita tahanan kita sekitar 1000 ohm gitu ya. Kalau ada tahanan lain yang hanya 5 ohm kan insya Allah listriknya akan lewat di situ, tidak lewat di kita. Tapi masalahnya jalur menuju tanah yang resistansinya rendah ini putus atau tidak. Nah ini perjalanannya cukup jauh. Nanti kita lihat urutannya. Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana grounding ini bisa melindungi manusia dari tersengat gitu. Nah ini perhatikan. Jadi ketika ada peralatan listrik yang bocor ke casing, nah ini misalnya ada kabel terkelupas kemudian terkena ke casing, maka casing jadi bertegangan. Nah karena casing bertegangan, listrik akan mengalir di badan manusia. Ya, akan kembali ke sistem grounding di instalasi. Ya, karena butuh loop tertutup gitu, butuh loop tertutup untuk arus mengalir ya. Jadi prosesnya seperti ini. Orang megang, casingnya bertegangan, arusnya lewat di badan, kembali fault current-nya ke sistem grounding di sana. Mungkin sedikit dibedakan ya, kalau yang ini, yang di sini ini
grounding untuk sistem kelistrikan. Jadi netral itu 0 kan ya, netral itu 0, 0 itu dari mana? Dari tanah, gitu, dari tanah. Jadi kalau di kampus kita misalnya dari PLN itu kan masuk ke trafo 3 fasa ya, 3 fasa L1, L2, L3. Dari PLN itu tidak ada N-nya. N-nya dari mana? N-nya dari tanah. Nah, ini yang dia. Jadi dari tanah tadi ditarik sampai ke panel. Nah, ini N-nya dari tanah. Tapi tolong bedakan dengan grounding untuk peralatan untuk keselamatan ya. Nah, perhatikan di sini sudah ada sistem pembumiannya untuk di peralatan. Sistem pembumian peralatan sehingga ketika ada arus bocor seperti ini, listriknya memilih lewat grounding tadi, lewat pembumian tadi. Jadi bentuk pembumian pada peralatan ini bisa langsung ke tanah seperti ini, bisa juga lewat kabel yang sama dengan kabel powernya. Jadi casing ada kabel PE-nya hijau kuning, ditancapkan ke casing, kemudian ikut ke kabel di tusuk kontak. Pada umumnya kalau di rumah seperti itu. Jadi kabel groundingnya yang dari casing akan masuk ke tusuk kontak peralatan. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya kita di rumah punya mesin cuci ya, atau peralatan listrik yang lain yang selama ada casing logamnya, di mesin cuci biasanya bagian belakang kan logam itu ya, dan ini juga penting karena ketemu air nanti. Jadi di mesin cuci misalnya, casingnya yang dari logam itu harus disentuhkan dengan, harus murbaut dengan kabel PE. Kabel hijau kuning itu ya. Oke, kemudian kulkas juga, motor listrik juga yang casingnya ada logamnya itu casingnya harus diberi kabel PE tadi. Kemudian peralatan yang baik kalau standar insya Allah kabel dari peralatan itu mestinya isi 3. Jadi bukan hanya isi 2 yang L dan N, tapi juga ada kabel hijau kuningnya yaitu kabel PE itu. Kecuali memang peralatan yang semuanya dari plastik ya. Kayak charger itu misalnya atau hair dryer itu ya tidak usah diberi kabel PE karena memang dia semuanya casingnya dari plastik. Kemudian tusuk kontaknya ini juga harus yang isi 3. Loh Bu, itu kan isi 2 gitu ya. Enggak, ini isi 3 ya, insya Allah udah tahu ya. Jadi ada L, ada N, dan sini ada PE-nya. Nah, PE-nya terhubung di sini. Oke. Kalau sudah di tusuk kontaknya isi 3, berarti dari peralatan sudah ada jalur dari casing peralatan sampai ke tusuk kontak. Tolong perhatikan jangan menggunakan tusuk kontak yang seperti ini untuk peralatan yang butuh grounding, karena ini nggak ada groundingnya berarti, ini hanya isi 2. Ya. Jadi tidak boleh menggunakan yang seperti ini untuk memastikan groundingnya berjalan. Dari tusuk kontak akan masuk ke misalnya roll kabel dulu gitu, ya roll kabel dulu. Nah roll kabel ini juga sering kejadian nih kalau roll kabelnya tidak standar. Kalau kita lihat di sini sudah ada bagian PE-nya ya di tusuk kontak ini ya. Nah, ini sudah ada bagian groundingnya. Nah, kemudian perhatikan juga di kontak-kontak maksud saya. Perhatikan juga di tusuk kontaknya ini juga harus isi 3 seperti tadi. Ya, jadi harus ada kabel, harus ada pin untuk groundingnya itu. Ini perlu dipastikan kalau membeli ya, pastikan kabelnya isi 3, kemudian dia terstandarisasi. Kalau kita masih ragu bisa pakai AVO ya, menggunakan ohmmeter ya untuk memastikan koneksi kan, disambungkan antara PE-nya di kontak-kontaknya dengan PE di tusuk kontak. Kalau kita cek pakai AVO nyambung, bunyi gitu ya, berarti kabelnya isi 3 dan dia nyambung. Kadang-kadang banyak loh, bisa dicoba gitu, dibuka roll kabel di rumah atau dicek pakai AVO kalau punya, itu tidak tersambung. Artinya apa? Artinya grounding
grounding putus ya. Oke. Nah, sekali lagi diingat jangan pakai yang seperti ini ya. Yang ini tusuk kontaknya isi 2, kotak kontaknya untuk yang ditancapkan itu juga isi 2, berarti tidak ada jalur groundingnya. Kabel P-nya tidak ada. Oke, lanjut. Nah, ditancapkan ke tusuk kontak di rumah kita. Ya, tusuk kontak di rumah kita. Sekali lagi gunakan tusuk kontak yang isi 3 seperti ini. Ada kabel PE-nya. Sorry, ada apa? Pin PE-nya di sini ya. Oke. Lalu yang di tembok rumah kita, instalasi di rumah kita juga harus isi 3. Kabelnya harus isi 3. Yang naik ke atas plafon, yang di atas plafon gitu ya. Sampai yang masuk ke kotak MCB. Ya memang yang masuk ke MCB hanya L ya. Tapi di situ harus ada jalur yang tetap kabelnya isi 3. Nantinya akan sampai ke kalau KWH meter memang tidak ada PE-nya, tapi yang ada casingnya nanti juga disambungkan dengan PE, kemudian masuk ke dalam tanah. Nah ini perjalanannya grounding sampai ke rumah kita ya, sampai ke tanah maksudnya, dari peralatan sampai ke tanah. Kalau salah satunya putus, berarti sistem groundingnya putus. Artinya apa? Artinya kalau ada bocor ke bodi peralatan dan kita pegang bodi peralatan itu, maka listrik milih lewat badan kita. Karena tidak ada jalur yang resistansinya rendah menuju tanah. Ya. Oke, bagaimana kalau rumah kita instalasinya hanya isi 2, Bu? Jadi sudah jelas putus kan, tidak ada jalur ke tanah gitu ya. Peralatan listrik biasanya menyediakan kabel PE di belakang. Nah, jadi seperti mesin cuci ini, bisa Anda lihat di belakangnya, itu cari tempat yang ada logo groundingnya seperti ini. Kemudian pasang kabel di situ, lalu masukkan ke tanah. Jadi ditancapkan sendiri ke tanah. Seperti itu. Oke ya, jadi bagaimana mengontrol kondisi grounding yang tidak memadai ini atau memastikan grounding itu bagus ya, ini mulai dari awal tadi ya. Jadi semua peralatan harus di grounding, diinspeksi gitu ya. Cek peralatan sebelum digunakan gitu. Oke, kalau grounding itu tetap gagal bagaimana Bu? Apakah ada perangkat yang bisa menyelamatkan kita kalau terjadi tersengat listrik atau kesetrum itu? Jadi ada yang namanya GFCI ini, Ground Fault Circuit Interrupter. Nanti yang akan sering kita temui namanya ELCB. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Apa fungsinya ini? Fungsinya untuk melindungi dari tersengat tadi. Protect you from shock. Ya, melindungi dari tersengat. Bagaimana caranya? Jadi kalau ada orang tersengat listrik, maka dia langsung ngetripkan listriknya. Kalau kita ingat orang parah atau tidak itu tergantung besarnya arus, tergantung jalur tersengatnya di mana, bagian tubuh yang tersengat di mana. Kemudian yang ketiga, jangka waktunya, lamanya dia tersengat. Nah, GFCI atau ELCB ini membuat waktunya dipersingkat. Gitu. Jadi begitu kesetrum, langsung mati listriknya. Itu cara dia memproteksi kita dari tersengat listrik. Jadi jangan dicoba-coba. Ada ELCB kita coba setrum gitu. Jangan ya. Karena dia sudah kesetrum itu, bukan mencegah kesetrum, tapi sudah kesetrum hanya waktunya disingkatkan gitu. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Dia prinsip kerjanya akan mendeteksi perbedaan arus antara fase dan netral. Ini mohon maaf black and white karena memang punyanya OSHA ya, Amerika. Kalau di kita itu ya merah dan biru lah gitu. Netral kan biru ya, atau hitam dan biru. Jadi dia mendeteksi antara jalur fase dan jalur netral ada perbedaan arus atau tidak. Karena kalau ada perbedaan arus berarti ada arus bocor yang masuk ke tanah lewat badannya orang misalnya. Itu dia deteksi kalau dideteksi ternyata ada perbedaan arus, maka dia ngetrip. Oke.
Bayangkan dia insya Allah bisa nge-trip dalam waktu 1/40 detik. Jadi berusaha sedikit mungkin orang tersengat listrik. Nah, nanti dilihat di file yang saya upload di LMS. Kita lihat di sini. Di sini sudah dituliskan kembali bahwa fungsi LCB atau di standar Indonesia kita nanti menyebutnya GPAS, gawai proteksi arus sisa. Ya, jadi Anda kalau ketemu GFCI, ELCB, GPAS ini barang yang sama ya. Nanti adalah perbedaan sedikit-sedikit RCCB dan lain-lain. Tapi prinsipnya kita lihat dulu seperti ini. Jadi fungsi ELCB adalah memproteksi manusia dari kejut listrik. Prinsip kerjanya tadi sudah kita sebutkan, trip apabila mendeteksi arus bocor dengan cara membandingkan arus yang lewat di L dan N. Jadi tolong bedakan. Selama ini kita belajarnya kan MCB ya. Kalau MCB itu memproteksi dari short circuit atau konslet dan arus lebih. Ya. Yang diputus hanya di L. Jadi kalau kita lihat hanya satu pole ya, satu kutub sini. Yang diputus hanya yang di L saja. Bedakan dengan ELCB. Kalau ELCB diputus di dua tempat, yaitu L dan N. Ini ELCB satu fasa. ELCB satu fasa. Kalau yang tiga fasa, maka ada 4 kutub deh. L1, L2, L3, dan N. Oke. Jadi bedakan antara MCB dan ELCB ya, bentuknya seperti ini. Dipasang di mana? Dipasang di panel ya biasanya. Atau di kotak MCB di rumah kita itu. Oke, perhatikan contoh berikut. Bayangkan saja ini seperti di rumah kita. Dari PLN masuk ke kotak MCB tadi di rumah itu di dekat pintu masuk biasanya kita ya. Kita pasang ELCB. Saya pinginnya Amzalik ya, kalau misalnya ada yang tersengat listrik, maka listrik langsung trip, sehingga saya pasang ELCB. ELCB ini harganya agak mahal memangnya dibandingkan MCB. Kalau MCB mungkin antara 50 sampai 100 ribu ya, bisa berbeda-beda. Tapi kalau ELCB itu ratusan ribu ya, 300, 400 begitu. Oke, ELCB. Kemudian setelah ELCB, saya masukkan ke MCB. Utama, kemudian saya bagi dua tuh. Di rumah saya bagi dua. Untuk apa gue dibagi dua? Ya, untuk mengurangi risiko. Kalau ada masalah di satu jalur, saya masih bisa pakai listrik di jalur yang lainnya. Jadi dari sini kita masukkan ke dua MCB. Misalnya rumah saya bagian kanan gitu ya, saya kasih MCB nomor 1 ini, kemudian rumah yang bagian kiri MCB yang ini. Jadi kalau di bagian kanan tadi ada masalah, ada yang konslet, yang ngetrip hanya yang atas ini aja. Yang sebelah kiri masih bisa saya gunakan. Kalau belum ketemu tuh di mana konsletnya gitu ya. Jadi untuk menambah keandalan. Oke, bagaimana menyambungkannya? Nah, seperti ini wiringnya ya. Jadi anggap aja dari PLN ya, dari PLN masuk ke dari PLN dan dari bumi itu ya, PE-nya masuk ke kotak MCB kita kan kabel isi 3. Nah, kabel isi 3 ini ya yang mudah dulu lah, yang PE-nya lah. Kalau PE ini langsung ya, kalau PE ini langsung masuk ke jadi kabel yang keluar dari MCB kita juga isi 3. Nah, ini. Jadi ada kabel PE, ada PE-nya langsung disambungkan seperti ini. Selanjutnya yang N. N ini perhatikan karena yang butuh hanya ELCB ya. Ya diikuti aja jalur apa tuh namanya? One line diagramnya tadi itu. Jadi dari sumber ini masuk ke N ini di LCB. Ada tulisannya N nanti di LCB-nya. Ya, dari sini langsung masuk kita sambungkan ke ruangan 1 dan ruangan 2 atau jalur 1 dan jalur 2. Jadi N-nya langsung masuk karena MCB tidak butuh N. MCB tidak butuh N.